Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ade Putra dengan NIM 23115747 akan mempresentasikan UTS Kepemimpinan. Untuk yang pertama itu ada peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan kaitannya dengan karir masa depan. Kepemimpinan di dunia mahasiswa memiliki peran penting sebagai laboratorium karakter sebelum seorang terjun ke dunia profesional. Dalam organisasi kampus, mahasiswa belajar mengelola konflik, merencanakan kegiatan, mengambil keputusan, dan juga bertanggung jawab terhadap tim. Menurut saya, kepemimpinan mahasiswa adalah proses pembentukan diri yang memberi kesempatan untuk gagal belajar dan berkembang tanpa resiko besar seperti di dunia kerja. Mahasiswa yang aktif memimpin biasanya lebih siap menghadapi tantangan karir karena telah memiliki kepercayaan diri, kemampuan adaptasi, dan pola pikir pengambilan inisiatif. Lalu selanjutnya di sini yang kedua, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya dan berikan alasannya. Di sini pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya itu adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah sosok proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau memberikan inspirasi besar melalui visi, keberanian, dan kemampuan mempersatukan bangsa yang sangat beragam. Insinyur Soekarno bukan hanya seorang pemimpin politik, akan tetapi juga seorang orator hebat yang mampu membangkitkan semangat perjuangan rakyat. Alasan mengapa Insinyur Soekarno sangat mempengaruhi hidup saya, berikut penjelasan. Yang pertama itu visi besar untuk bangsa. Lalu yang kedua itu beliau memiliki pandangan jauh ke depan tentang Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bermartabat, dan disegani dunia. Selanjutnya yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Yang keempat, Soekarno berani melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan meski nyawanya sering terancam. Yang kelima, kemampuan mempersatukan perbedaan. Yang keenam, beliau mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan ideologi dalam satu semangat nasionalisme. Yang ketujuh, kemampuan komunikasi yang kuat. Dan yang kedelapan, orasinya membakar semangat rakyat dan penggerakan perubahan besar. Selanjutnya itu yang ketiga, analogi bahwa pemimpin selalu terlihat dan setiap tindakan menjadi contoh berdasarkan teori kepemimpinan. Nah, di sini pernyataan pemimpin selalu terlihat itu bukan berarti bahwa perilaku pemimpin akan menjadi pusat perhatian dan menjadi standar yang ditiru oleh para pengikutnya. Dalam konteks kepemimpinan, teori transformational leadership juga menegaskan bahwa pemimpin menjadi role model atau idealized influence, yang dimana artinya itu tindakan pemimpin, cara berbicara, bekerja, atau memecahkan masalah membangun kepercayaan dan loyalitas, sehingga pengikut terdorong meniru nilai atau etika tersebut. Karena itu, pemimpin harus menjaga integritas dan konsistensi sebab setiap tindakannya memberikan dampak langsung kepada budaya tim. Lanjut di sini yang keempat itu ada penjelasan singkat teori-teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada trait teori atau teori sifat. Yang dimana teori sifat ini beranggapan bahwa pemimpin lahir dengan sifat-sifat tertentu seperti percaya diri, keberanian, kecerdasan, dan integritas. Lalu di sini selanjutnya itu ada transformational leadership, yang dimana pemimpin transformasional ini menginspirasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi melalui visi, motivasi, dan hubungan emosional. Lalu selanjutnya di sini ada servant leadership atau kepemimpinan melayani. Teori ini melayani pemimpin sebagai pelayanan terlebih dahulu.
Fokusnya pada kebutuhan anggota, pemberdayaan, empati, mendengarkan, dan membantu anggota mencapai pertumbuhan pribadi dan profesionalisme. Lalu selanjutnya di sini ada situasional leadership, yang dimana teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi, tingkat kesiapan, dan kompetensi pengikut. Lanjut, di sini itu selanjutnya yang ada yang kelima, yaitu peran utama dalam kepemimpinan mahasiswa. Yang dimana di sini ada leader, follower, dan juga influencer. Yang pertama itu di sini ada leader, yang dimana leader ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu mengarahkan tim mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menjadi role model dalam sikap, etika, dan juga kerja. Yang keempat, membangun budaya kerja positif dan memastikan komunikasi yang efektif. Lalu selanjutnya di sini ada follower atau anggota tim. Begitu juga follower sama terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di sini tidak sekedar mengikuti tetapi memberi kontribusi aktif. Yang kedua, mendukung visi pemimpin dan memberikan masukan konstruktif. Yang ketiga, menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan kolaboratif. Yang keempat, menjadi bagian dari tim yang solid untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya di sini ada influencer atau agen perubahan. Sama, influencer juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu menjadi penggerak ide, inovasi, dan juga solusi. Yang kedua, mampu mempengaruhi lingkungan tanpa jabatan formal. Yang ketiga, menularkan energi positif dan visi perubahan di organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, menjembatani komunikasi antara pemimpin dan juga anggota lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.